Baik, ya berhasil. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Siang, Pak. Oke, kita hemat energi ya. Khususnya saya habis pasca sakit recovery, jadi badannya kurang fit sebenarnya. Hari ini kita mulai pertemuan lanjutan yang keempat setelah 3 kali pertemuan sebelumnya. Terima kasih teman-teman yang sudah bisa join. Terpantau baru sedikit sebenarnya, baru 14 orang. Yang lain pada kemana ini? Mohon diinfokan ke teman-temannya untuk segera bisa join. Hari ini akan coba belajar lan, eh, materi yang sebelumnya kita coba teruskan. Terus siapkan catatan kalian semuanya untuk ini ya, jadikan bahan catatan kalian selama menyimak materi yang saya sampaikan. Ini tidak ada pergerakan ya. Oh, ada 17 orang. Yuk, nambah lagi, nambah lagi. Yang lain mana? Yang lain, yang lain. Ini saya sambil backup data karena harddisknya kepenuhan. Jadi tadi agak lemot. Suara mic-nya sering terganggu kadang. Hari ini tanggal 20 November. Hari Rabu. Apa kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Oke. Lucia Yesa. Coba semuanya on cam dulu biar saya screenshot juga. Oke, terima kasih bagi yang sudah hadir. Silakan nyalakan kameranya dulu sambil nunggu teman yang lain bergerak terus jadi 2 3. Ayo terus 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 tambah. Saya yakin bagi teman-teman yang nyimak di perkuliahan saya dan ada catatannya, umumnya nilainya signifikan. Tapi kalau yang sering abai, tidak menyimak entah kemana, biarpun ada rekamannya, saya yakin jarang teman-teman yang review ulang, kecuali dengan adanya tugas mencatat, tentunya bisa menjadi daya ingat teman-teman untuk mengingat pembelajaran yang saya sampaikan ya. Kalau suara saya kurang keras diinfokan ya. Saya sambil monitor mic saya ini, jadi tadi sempat trouble. Oke, jadi dari teman-teman yang sudah menyalakan kameranya, mana nih? Lucia Yesa, Puji, Sinta Bella, Saripah, Rita, Sinta Edwati, Maria Selin, Magdalena Lilis, dan yang lainnya yang mana nih? Pada kemana? Udah pada makan siang semuanya? 12.40 harusnya sudah ya. Enggak, Pak. Oke, Rido mantap datang. Oke, Nestorania. Yuk, terus tambah lagi yang lain. Bapak Yang pada linknya ya, masih kita akan mulai saja biar efektif. Aduh, ini kenapa hang lagi? Not respond. Oke, sudah mulai bagus. Bentar, saya harus pindahkan dulu. Oke. Ya, apakah sudah tampil di layar? sudah, Siap. Pak. Sudah, Pak. Ya, Sudah, Pak. baik. Siapkan catatan terbaik. Kita hari ini akan belajar.
tambahan ya. Jadi Pak, saya izin ndak on cam ya Pak, ndak mampu Pak, HP-nya Pak ngelek-ngelek dia Pak. oke, Rido ya. Ya, Ya Pak Rido Pak. interaktif tapi nanti ya, jangan AFK. Kalau saya nanya pastikan ada respon. Terus, nah ini ada catatan menarik nih di layar teman-teman. Apakah sudah ada yang melihat? Sudah, Pak. Nah, kira-kira kita akan belajar tentang apa? Jadi gini, ICD yang sudah kita pelajari dari kemarin itu, eh, seperti kita ketahui acuannya adalah ICD 10 ya. Nah, ICD 10 ini nanti menjadi dasar eh, dalam terminologi baku yang digunakan di sistem rekam medis elektronik di Indonesia melalui platformnya Satu Sehat Kemenkes ya. Jadi pastikan teman-teman kuasai banget karena nanti di dalam rekam medis elektronik ICD 10 ini menjadi penting terutama dalam pengklasifikasian gitu. Sebagai info tambahan, eh, ada hubungan materi yang akan saya sampaikan di hari ini karena sebagian akan mengenai masalah kanker ya. Nah, di sini ada namanya ICDO. Nah, ICDO ini juga masuk di bab semester ini hubungannya dengan neoplasma. Jadi ICDO adalah klasifikasi statistik internasional juga sama halnya kayak ICD 10, tapi dia memfokuskan masalah kesehatan yang dikhususkan untuk kanker atau neoplasma. Nah, ini juga terhubung dengan RME. Jadi pada saat nanti teman-teman menerapkan rekam medis elektronik tidak terlalu asing. Fondasinya ICD 10 ini sangat dipakai menjadi dasar dalam Satu Sehat ini. Di mana Satu Sehat adalah uh, platform ya yang isinya ya hubungannya dengan berbagai rekam medis elektronik di dalam itu. Itu sekilas dulu. Nah, sebelum nanti kita belajar ICDO, kita kembali ke ICD 10 dulu. Nah, di ICD 10 yang kemarin kita pelajari yaitu di bab 1, di mana di bab 1 itu kita ngomongin tentang infeksi. Nah, kalau untuk infeksi sendiri sudah kita panjang lebar 3 kali pertemuan sebelumnya. Eh, Mungkin ada sedikit yang saya tambahkan yaitu tentang cacing ya. Karena infeksi itu juga bisa disebabkan oleh parasit cacing. Nah, atau helminthiasis. Nah, boleh teman-teman catat khusus untuk bab yang berkenaan dengan parasit cacing ini ada di blok B65 hingga B83 ya. Di B65 hingga 83 ini ngomongin helminthiasis. Berarti cacing. Untuk infeksi yang disebabkan oleh cacing ini ada berapa blok? Bisa kita lihat di sini mulai dari B65 emot ya. Ini karena saya sedang memindahkan data. Nah, di B65 sampai nanti B83. Karena kemarin kita belum sempat singgung. Dari B65 hingga B83 ini mungkin saya coba contohkan yang paling sering teman-teman dengar atau di sekitaran kita selama teman-teman berinteraksi dengan fasilitas kesehatan atau PKL. Contohnya adalah filariasis. Pernah dengar filariasis? Pernah minum obat antifilariasis? Ini apa sih? Ada yang tahu? Apa ini?
Ini kira-kira cacing apa? Parasit cacing apa? Penyebab penyakit apa? Ada yang tahu? Hubungannya dengan nama hewan. Apa? Kaki gajah kah, Pak? Yes, di sini contohnya kalian bisa lihat langsung. Elephantiasis, salah satu subnya di B74.0. Jadi kalau teman-teman jawab terkait dengan penyakit kaki gajah, betul. Atau nama penyakitnya filariasis, disebabkan oleh cacingnya. Di dalamnya ini klasifikasinya banyak banget. Ada beberapa jenis cacing penyebab kaki gajah, mulai dari Wucheria bancrofti, Burgia malayi. Nah, ini umumnya di kepulauan Nusantara lah ya, karena kita bagian dari Kepulauan Melayu juga. Pertama kali diidentifikasi. Terus ada Timor, ini wilayah timur. Ada juga yang jenis Loasis. Ini merujuk jenis-jenis klasifikasi pitanya nanti. Apa? Pitanya lagi, cacingnya. Ada juga Mansoneliasis. Nah, ini semuanya merujuk kepada filariasis. Jenis penyebab kaki gajah. Pernah lihat kasusnya seperti apa? Mungkin jarang, tapi potensinya ada. Di sekitaran kita sudah sering ada ini ya. Nah, ini visualisasinya. Jadi kasusnya ditandai dengan pembesaran kaki bagi si pengidapnya yang ekstrim, gigantik. Pernah minum obat anti kaki gajah yang Pernah, dibuat? Pak. Ya, Pernah, Pak. itu program root nasional juga kan, karena lebih baik mencegah. Bisa jadi kita terpapar karena berinteraksi dengan orang yang terkena, gitu kan. Jadi jangan sampai. Atau siklusnya, kalau dilihat dari siklusnya ini bisa disebarkan melalui nyamuk ya, ya, gigitan nyamuk. Eh, Nyamuknya jenisnya mungkin bisa kita coba identifikasi, coba cari dulu. Nah, ini melalui siklus gigitan nyamuk. Terus yang kemudian larvanya akan ini ya, menyebar, larva dari cacing itu. Jadi penyebabnya bukan nyamuknya ya, tapi nyamuk itu hanya sebagai apa? Perantara, Pak. Perantara, betul. Yes. Contohnya ini jenisnya yang Wucheria bancrofti. Codingnya berapa tadi? B74.0 ya. Nah, ini yang paling umum nih. Kemarin di tempat saya tinggal pun dibagiin obat anti filariasis. Ya, ya. Nah, kalau nanti sudah gigit tertular kepada manusia terus digigit lalu dia akan menyebarkan ke orang lain lagi. Terus menerus begitu. Nah, ini yang jenis B74.0. Kalau yang lainnya kayak loasis ini merujuk kepada tempat wilayah di Afrika ya. Ada namanya cacing loa-loa. Makanya ada istilah infeksi loa-loa. Nah, ini kita lihat bentuknya kayak seperti kayak mata nih. Iform. Bukan seperti mata tapi dia melalui di mata ya, identifikasi di mata. Nah, ini ngeri juga nih. Ini yang jenis loa-loa di Afrika. Jadi ada
temukan parasit cacing tapi di mata. Oh iya, Pak, ada apa? Saya pernah nengok videonya, Pak. Kayak yang bergerak-gerak tuh, Pak. Di mata tuh. Ya, jenisnya apakah video yang kamu tonton itu terkait dengan filariasis? Bisa jadi iya, bisa kamu coba telusur. Nah, ini yang loasis. Kalau yang Brugia malayi yang B74.1 bisa kita coba cari juga referensinya. Semuanya terkait cacing filariasis jenisnya, cuman variasinya apa, varian jenisnya nanti beda-beda ya. Nah, ini juga melalui penyebarannya melalui ini. Brugia malayi termasuk yang melalui nyamuk. Mungkin kita coba buka referensinya jenis nyamuknya apa. Nah, jenis nyamuknya di sini disebutkan Aedes species ya. Jenis Aedes species. Kan ada Aedes aegypti penyebab demam berdarah. Nah, kalau ini ya jenis nyamuk Aedes yang menjadi perantaranya. B74.1. Nah, berarti teman-teman boleh mencatat nih B74.0 yang Wucheria barankovti atau kaki gajah umumnya ini ditandain dengan, sebenarnya apakah semuanya menimbulkan gejala dengan pembesaran pada kaki? Bisa jadi iya, bisa jadi ada yang enggak. Kalau kayak di mata contohnya tadi kan yang loa-loa, atau ada kalabar swelling. Kalabar ini nama tempat, setahu saya swelling ini bengkak ya. Coba kita lihat kalabar swelling. Oh, dia di kepala ditandainya. Botak, Hmm. botakan gitu. Kayak sulah. Ya, beragam tempat sih Oh, sepertinya. itu kembang. Ya, bengkak. Makanya saya bilang bengkak. Ditandai dengan symptom of filarial worm infection. Di dalamnya ini ada parasit cacing gitu. Kalabar swelling, also known loasis nama lainnya. Sama. Banyak kan di Afrika ya penyebarannya, transmissionnya. Saya gedein kalau teman-teman ya, deer fly, deer apa nih? Lalat ya. Lalat yang pada hewan kuda dan deer apa? Deer apa sih? Hewan kijang ya. Ya rusak gitu. Rusa, rusa ya, rusa. Betul. Atau kuda. Nah, lalat pada rusa atau melalui gigitan. Ya, itchy swelling, bengkak tadi ya. Nama Kalabar ini bisa jadi merujuk kepada nama tempatnya. Coba kita lihat. Kalau pengen lihat sejarahnya, kita bisa lihat di hmm, Kalabar. Kalabar ini merujuk kepada ya, lebih ke spesifik sih. Hmm, tadi di B74.3.
Elementiasis ya. Elementiasis 74.3. Oke, kita lihat historinya. Saya penasaran yang Kalabar ini merujuk karena biar oh iya ini epidemiologi dan demografik nggak terlalu ini ya. Ada Sudan, Uganda, kebanyakan di Afrika. Oke lah, kalaupun nggak ketemu. Ini Kalabar swelling. Kita klik. Nah, ini dia. Ini Kalabar apakah merujuk kepada nama tempat? Oh enggak ya, dia lebih merujuk kepada infeksi lokalnya. Dia parasit yang ya karena cacing dewasa ya. Jadi racunnya dia. Terus apalagi Mansoliniasis, Mansonella. Ini jenisnya juga jenis dari cacing filariasis ini. Mungkin itu untuk tambahan cacingnya. Kalau cacing lainnya apa? Kalau masa kecil kalian Ascaris lumbrocheodis ada yang pernah cacingan? Jenis Ascaris ini umumnya menyerang pada usus ya. Ascaris with intestinal complication. Bentuknya seperti apa cacingnya? Nah, cinggelang. Jadi kalau anak-anak pengidap cacingan, salah satunya cacing gelang ini atau Ascaris lumbricoides, tiba-tiba di apa namanya keluar sendiri gitu kan dari anusnya ya karena mungkin dia terpapar pada saat makan yang tidak higienis, nggak cuci tangan dan sebagainya, masuk dalam tubuh atau habis main bola, main tanah. Anak kan suka main tanah. Loh, emang hanya anak? Enggak, orang dewasa juga. Orang dewasa mungkin petani atau pekebun atau kita sendiri bersih-bersih kotoran di sekitaran rumah lalu terpapar terinfeksi cacing ya. Melalui kuku yang tidak bersih, telurnya awalnya lalu termakan nggak sengaja akhirnya apa namanya cacingnya itu telur cacing itu tumbuh di usus kita akhirnya kita cacingan. Tanyanya, kapan kalian minum obat cacing? B77.0. Kapan? SMP, Pak. SMP ya, dalam ya. Sampai keluar nggak? Biasanya hancur sebenarnya dengan feses kalau memang kecuali cacingnya banyak banget kali ya. Hmm. Nah, ini Ascaris lumbricoides. Nah, tak kalah penting juga hookworm. Hookworm ini cacing apa? Ayo, ada yang tahu hookworm? Itu Hook, cacing buat mancing apa? Iya, jadi hookworm hook kan, hook kan itu pak, kayak kayak tarik itu pak. kayak sebenarnya Atau, kalau atau dia bentuknya kayak itu pak, kayak kayak mata pancing itu pak, kayak jangkar itu pak. gancu, gancu. Ya, ya boleh lah. Lebih lebih tepatnya gancu. Tahu gancu? Kancu. Tahu Bahasa, pak. Enggak, Pak. Abu pak saya dengar katanya pak. bahasa Yang Indonesia buat lawas. itu apa? Gancu, Narik-narik itu, Pak. gancu. Narik getah gancu. Hook, hook, hook. Oh bahasa Jawa ya, jangan-jangan gancu ya. Anime. No, 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 no. Anime yang keluar. Malah anime ya. Oke lah, hook ini bah. Nah, Kail, Pak. Mata pancing. ya bentuknya memang seperti itu, gancu. Kalau di bentar, no. Nah ini gancu.
Oh, oh, pakai pengait itu ya, Pak. Ya kayak pengait, ya kayak mata pancing juga sih, tapi bukan kail Ya, gitu. iya, kayak itu, Pak. Apa tuh? Tapi buat ada gak, Pak, yang untuk mancing nih, Pak, untuk narik ikannya ke atas gitu, Pak, di ditusuk gitu, Pak, biar ikannya nggak kabur. Kan ini Ya juga bentuknya, Pak. bentuknya mirip ya. Baik. Nah, Eh, musuhnya Robin Hood kan Hook, Mister Hook ya. Nah ini punya senjatanya seperti ini. oh iya, di tangannya kan, Pak. Tangannya kan buntung diganti pakai Benar. hooknya gitu. Betul. Hook. Nah pertanyaannya hookworm ini seperti apa? Yuk kita lihat. Itu ngeri ya, sebenarnya bentuknya. Perangko, traktor, Pak. Kayak cacing Alaska kah? Yang di SpongeBob itu kah? Kan nanti hookworm. Nah, ini boleh Kayaknya langsung. di sisinya coba dihilangkan, Pak. Mungkin biar biar nampak, Pak, bentuknya, Pak. Hmm, hookworm. Hookworm in human. Ini pakai cloud flare ya, biar anti serangan nih. Nanti Dilodingnya. serangan, Pak. Biar apa tuh? Kalau kalau Flare tuh eh kalau saya tuh biasa tuh kalau situs-situsnya tuh terlarang, Pak. Nah, ini dia. Lihat mulutnya, Waduh, ada kayak pengait. Ini sebetulnya pembesaran dari si, kelihatan nggak sih? walau eh. Dia sekali gigit ngait apa sih menggancu gitu. Uh, Gejala simptomnya kalau sampai ke tampak keluar seperti ruam-ruam seperti ini kalau di kaki ini. Nah, seperti ya karena dia kan apa ya, menyelusurin seluruh tubuh ya iya. manusia. Pak, yang itu Pak, yang penyakit luar negeri tuh Pak, yang biasa ada larva dalam tubuh tuh masuk bab ini juga nggak Pak? Iya, Yang larva berarti itu dulu biasa kan saya nengok tuh Pak, di luar negeri kan ada yang larva tumbuh dalam lutut lah, dalam hidung lah, kadang di hewan juga gitu ya, Pak. langsung aja ya kita boot fly namanya. Boot fly. Iya, wood fly, wood fly. Pertanyaan kamu mengingatkan tulisannya di sini boot fly atau apa ya? Saya lupa. Boot fly Yang telur itu kan Pak, telur lalat tuh kan Pak. larva lebih tepatnya. Larva ya larva. Boot. Nama lainnya sebentar. Mumpung kamu nyepil, boot fly. Fly. Kemarin saya habis lihat, nah ini boot fly nih. Ah, itu dia Pak, yang sampai ngembang sekali. Ini tunggu tunggu besar dulu baru dicabut tuh Pak. Satisfying Pak lihatnya Pak. Biasanya tapi pas isi dalamnya aduh nanas. Ya, boot fly. Nah, mau lihat boot fly? Nah, ini nanti codingnya kita lihat. This is something you won't see every day. So just quick. That's Apa the issue. boot fly? Kalau cicik mungkin lainnya. Kalian boleh tonton sendiri. Nah, ini kayak tadi pos pengambilannya nih. Terus saya sering Pak tengah-tengah malam Pak FYP kayak gini Pak. TikTok Pak. Nah, ya, dia larva di dalam tubuh kita ya. Tapi kita coba cari boot fly ini di ICD-10. Nggak ketemu ya. Sebentar. Nama kasusnya ini parasit juga soal. Ya, boot fly, boot fly. Kita coba cari itunya jenis ininya boot fly nama nah ini Ostridae.
Kita coba cari. Clostridium. Nggak ketemu juga ya. Apa ya? Ada yang sudah nemu? Kebetulan karena Rido sudah nanya dulu. Spesies botfly, nama penyakitnya ini miasis ya, fungkular. Ya, miasis. Ntar kalau ketemu kalian tulis ya. Nggak ketemu ya. Miasis, miasis. Pada saya waktu itu udah ketemu. Dan. Ostridae non disturbing butterfly stage. Miasis itu, Pak. Hah? Ada yang ketemu? B87, Pak. 87. Miasis ya. Iya, Pak. Kita coba cek. Butterfly. Larvae. Masuknya miasis ya. Kan tadi kan. Cuma yang persis untuk butterfly-nya ini eh bentar. Coba miasis dulu deh, pakai kata kunci miasis. Miasis yang butterfly. Nah, ini sih yang ngeri-ngeri kayak gini kan. Nah, yang lihat video ini juga miasis. Tapi kalau yang butterfly setahu saya, ini dia. Botfly miasis. Coba. Menarik nih. Karena tadi Rido keburu nyepil, jadi ini botfly miasis yang ada di Costa Rica. What eating me? Ya, botfly miasis. Nah, ini di dalamnya ini larva ini. Nah, coba ya kita terus telusurin anu artikelnya ini. Nah, ini. Setelah dicabut botfly miasis. Ukurannya berapa senti nih? Ini sekitar 1 senti ya. Ya, miasis ya. Oke. Jadi di P87 Rido dan teman-teman, kalau yang tadi kamu sepil di awal, nanti dia biasa ada di berbagai tempat nih. Won miasis cutaneous berarti di kulit, okular berarti di mata, nasofaringeal berarti di hidung dan tenggorokan nih, aural di telinga nanti atau di tempat lainnya. B87.8. Ya, miasis. Miasis itu adalah infeksi juga, tapi disebabkan oleh larva jenisnya eh, Lalat ya, Pak. yang disebarkan oleh lalat tertentu, begitu. Mumpung di Indonesia enggak ada ya, Pak. Atau ada, Pak, miasis nih, Pak, yang ini, Pak, di Indonesia. Bapak Hmm, pernah nemu kasusnya, Pak? jarang sih, jarang ada kasusnya. Ini biasanya di daerah-daerah tertentu sih, melalui Berarti aman, aman ya. botfly. Hmm. Ya, tidak menutup kemungkinan transnasional sekarang kan sebaran penyakit sangat memungkinkan kan. Penyakit dari ujung kutub utara yang baru
mengalami apa namanya pemanasan global sehingga gletsernya pada terbuka kan bisa jadi menyebar melalui eh, apa, mencairnya es akhirnya kenaikan laut menyebar melalui air laut juga bisa lama-lama banyak penyakit baru bukan penyakit baru sih penyakit lama yang kemudian timbul miasis. Ya yang di miasis ini ada catatan khusus enggak ya. Nah, ini miasis yang menyerang sistem perkemihan ya, genitourinary. Miasis yang menyerang di usus P87.8. Kalau cutaneus itu di kulit. Ada yang mau tanyakan untuk yang miasis? Gara-gara sepilannya si Rido tadi mantap nih. Karena mungkin sering lihat video-video yang menarik gitu ya. Ini. Iya Pak, kadang kaki juga Pak yang pukul Pak. Ya. Jadi kalau kalian nambah insek dengan berbagai tontonan yang menarik itu coba kaitkan dengan coding. Siapa tahu nanti ketemu codingnya di mana. Nah, contohnya dengan teman-teman sudah punya referensi kayak gitu enak nanti. Oh ya Pak, saya pernah nonton di YouTube dan sebagainya. Botfly. Ternyata botfly itu adalah larva yang disebarkan oleh lalat lalu untuk kondisinya disebut miasis ya. Jenis jenis lalatnya ada apa nih? Botfly adalah lalat yang berasal dari keluarga Ostridae. Sebetulnya berarti larvanya ini larva si lalat itu ya, yang jadi parasit gitu, yang menempel ke tubuh eh, si yang sakit gitu. Misalkan manusia atau hewan. Oke, oke kita pilih-pilih lagi yang menarik tadi untuk hookworm. Hookworm ini cukup kali ya. Ankylostomiosis hookworm. Nah ini Necatoriasis apa bedanya? Oh ini merujuk kepada tempat nih, Americanus. Jenisnya hookworm tapi yang dari Amerika. Ya, ini nanti eh, kalau ada kasus seperti ini identifikasinya harus jelas. Apakah iya karena apa? Sebetulnya harus tahu jenis jenis cacingnya bagaimana. Oke, Ascaris Pak, kalau lumbricoides. codingan yang gini ini bisa untuk hewan nggak sih Pak? Yang Yang mana? ICD hewan gitu Pak? Dalam kedokteran hewan ya. Dokteran hewan pakai ICD enggak gitu maksudnya ya? Ya Pak. Pertanyaan menarik. Tapi ada yang mau kerja reka medis kehewanan ya? Mana tahu kan Pak disuruh untuk medis ke hewan nanti Pak masa depan. Eh, apakah ada, jujur, pertanyaanmu ini unik. Apakah ada, apa namanya tadi? ICD untuk hewan. Bentar. Kesehatan, kedokteran hewan. Kedokteran hewan. Apakah menggunakan ICD? Nampaknya sih bisa jadi enggak, cuman banyak irisan karena misalkan terhubung dengan penyakit yang hubungannya dengan manusia kan, Ya Pak, klasifikasinya. itu ICD. Hmm, Hewan yang diterapkan secara Oh. lebih tepatnya beririsan aja sih. Tapi kalau kekhususan kebanyakan kalau kalian belajar ini merujuk kepada apa side-nya? Manusia kan? Tubuh manusia kan? Iya Pak. Ya. Karena kan biasa kan di apa tuh di hewan tuh kan ada cacing tuh kayak kayak apa tuh yang dalam ikan tuna tuh Pak ada yang cacingnya tuh kan kalau Nah, dikonsumsi takutnya kan nah itu irisan sebenarnya nanti. Kalau irisan dengan hal-hal ilmu lain pasti karena memang kompleks banget kan.
Bahkan nanti dari material apa, aktivitas apa, itu juga dihubungkan. Contohnya kalau orang yang terbiasa dengan kerja di apa itu eh, apa namanya, yang bikin kaca, itu nanti orangnya bisa terpapar dengan apa zat-zat kaca yang akhirnya terhidup di paru-paru kayak gitu. Material-material tertentu. Nah, kalau hewan pasti karena hewan juga bisa menjadi penyebab penyakit tertentu. Oke, pertanyaan untuk ICD dipakai untuk dunia hewan enggak? Setahu saya, sepengetahuan saya akhirnya enggak. Karena memang nanti klasifikasinya dia diperuntukkan kepada kesehatan tubuh manusia kebanyakan. Oke, tadi sampai mana? Hookworm, hookworm. B76. Terus filariasis sudah, hookworm sudah, ascaris sudah, strongyloidiasis, entropiasis. Mungkin saya coba tanya ke kalian. Kalau cacing pita masuknya kemana? Ada nggak di ICD 10? Ada sih Pak seharusnya Pak. Apa tuh? Ada yang pernah searching? Apa? Cacing pita apa ya? Ya cacing pita apa? Ntar, Pak. Search Cacing dulu, search dulu. pita. Silakan sambil sharing, nggak apa-apa. Cacing pita apa sih? Itu kan bahasa kita. Di Nah, sini sih B68 sih Pak. ya cacingnya cacing Apa apa? tuh? Jenisnya? Taenia. Ya, Ada kata kunci. ada tipenya, ada cacing pita babi, ada cacing pita Nah, sapi. nanti Kalau yang kalau yang B2 kan Taenia solium. Kalau hmm. yang sapi itu Saginata. Taenia Saginata. Kok namanya cantik-cantik nggak sih? Ya namanya bagus Pak, tapi ketika kena Ternyata cacing ya. Taenia. Oke. Taeniasis dia masuknya di B68. Oke lah, kita buka aja. Nah, Taeniasis ini berarti percacingan yang mungkin di bahasa kitanya adalah cacing pita itu tadi ya. ya. Nah, cacing Bayangin pita orang itu namanya Taenia Pak. ya. Ternyata cacing pita. Adakah pernah dengar di sekitar kita nama seseorang ini? Enggak sih Pak. Mana tahu kan? Kan kayak dengar kata asing gitu Kak. Langsung orang tuanya enggak tahu kan. Lalu Ya, kasih Taenia ternyata cacing pita. nah bisa jadi kan karena kekurang informasian atau ya akhirnya jadi dipikirnya cantik gitu. Kalau Tania masih lah, kalau Taenia ini hati-hati ya karena ini diambil dari bahasa Latin kan. Nah, Soalnya typo Pak pas ke itu capil mau Tania jadi Taenia. jadi typo yang membawa petaka kan, jadi bahan bully nanti. Ya. Tanya Taenia. artinya apa? Nah, di sini ada imbuhan cis. Kalau cis artinya apa sih? Kondisi. Infeksi lagi Pak. Infeksi Pak. Ya, kondisi terkait dengan hal tertentu. Eh, Dalam hal ini adalah kondisi infeksi karena apa? Taenia ini adalah nama jenis cacing ya. Mungkin kita lihat di sini. Kalau di Wikipedia, dia jenis Taenia ini adalah eh, salah satu genus dari Taenidae family, ya, jenis cacing pita ya. Family of tapeworm, cacing pita kalau bahasa kitanya. Ada lebih dari ratusan spesies ya yang tercatat. Heeh. Membernya banyak banget nih. Dia penyebab penyakit pada manusia ya. Kita lihat kalau di ICD setidaknya dikelompokkan
akan diklasifikasikan menjadi 3 saja ya. Jadi titik 0, titik 1 langsung loncat titik 9. Nah, mungkin teman-teman di sini bisa dicatat untuk cacing pita di ICD 10 ini masuknya di B68, di mana dia disebutnya sebagai taeniasis atau kondisi parasit cacing pita. Untuk klasifikasinya yang pertama ini Taenia solium taeniasis. Ini jenis ya, jenis Taenia solium. Ini umumnya ditemukan salah satunya pada hewan-hewan tertentu. Ada yang tahu Hewan apa? pok? Ini apa? Pok. B2 Pak. Ya, P2 ya. Babi. Ah, yang menjadi apa ya? Inangnya ya. Umumnya Kalau ditemukan. berarti kalau misalnya tuh Pak kayak kan orang-orang orang tuh kan yang makan kayak rusa, kijang tuh berarti masuknya ke 9 ya Pak. Unspecified. Nggak, nggak gitu juga sih. Kalau misal, ini nanti sebenarnya masih ada yang bawahnya nih. Ini contohnya beef. Beef tahu nggak? Beef daging sapi ya. Tapi ya Ah, ah. Terus tergantung nanti identifikasi. Pertanyaan bagus. Apakah nanti cacing pita hanya di babi? Kan tentunya tidak. Bisa jadi di hewan ternak lain. Iya kan? Tapi dilihat dulu jenisnya. Di hewan ternak lainnya ini misalkan cacing pitanya ditemukan di selain babi apa ya? Hewan ternak lainnya. kayak kambing, Pak, domba. Ya, intinya hewan ternak lain yang kemudian diidentifikasi ternyata jenisnya Taenia solium. Nah, berarti ini kuncinya ya. Untuk Ya Pak. menentukan B68.0 itu oke lah kebetulan dia di jenis umumnya hasil identifikasi riset gitu misalkan banyak ditemukan di hewan babi. Tapi kalau Taenia solium ini bukan di hewan hewan ternak lainnya ya tidak menutup kemungkinan gitu. Fokusnya di sini, tidak selalu di hewan babi. Terus yang kedua Taenia saginata umumnya salah satunya temuannya di daging beef. Beef ini ada yang suka perdagingan. Beef ini apa ya? Ya daging ya. Tapi umumnya di Beefnya beef masuk masuk sapi sih Pak. daging sapi kan ya. Iya. Iya. Nanti beef ya sapi umumnya sih. Nah, ini juga apa nih? Infection due to adult tapeworm Taenia saginata. Nah, ini juga identifikasinya pada jenis cacingnya ya, Taenia saginata. Pertanyaannya mungkin gini, mungkin nggak Pak, Taenia saginata ini ditemukan di jenis babi? Mungkin, karena ini kan hasil riset umumnya. Jadi ini tidak baku ya teman-teman sebenarnya. Apakah Taenia solium A hanya ada di babi? Belum tentu. Nanti kasusnya gimana di lapangan? Identifikasinya. Nanti kan ada bagian khusus yang untuk merunut jenis penyakitnya ini ditemukan di hewan apa, gitu ya. Terus jenisnya apakah dia solium, apakah dia saginata. Kalau yang cacing pita Taenia solium umumnya misalkan ditemukan di hewan wok atau B2. Sedangkan Taenia saginata itu umumnya di hewan daging sapi misal atau hewan ternak lain. Kalau tidak diidentifikasi jenisnya, apakah dia saginata, apakah dia solium, mentoknya di sini. Pokoknya kena cacing pita aja informasi di rekam medis. B68.9. Itu ya. Oke, itu yang menarik-menarik sih kalau di percacingan. eh Mungkin itulah ya kalau untuk cacing jangan terlalu lama. Soalnya saya mau lanjut ke ini udah setengah berarti setengah dua kita coba lanjut ke
Oke lah, kita terakhir ini di mana nih? Sequelae. Nah, ini penting juga sih. Sebenarnya penting, semua penting sih. Sequelae ini artinya apa sih? Ada yang tahu? Gejala sisa atau biasa penyakit-penyakit yang kambuh atau berulang. Sequelae. Jadi misalkan dia punya riwayat penyakit infeksi apa, parasit apa, lalu dia mengalami perulangan atau dia kambuh lagi atau diidentifikasi ternyata penyakitnya itu timbul lagi. Itu poinnya. Kita terjemahkan dulu boleh. Error ya. Jadi untuk B90 hingga B94 ini untuk menunjukkan kondisi dalam kategori yang di bab sebelumnya dari A00 hingga B89 sebagai penyebab gejala sisa. Sequelae, tadi saya bilang gejala sisa ya. Jadi belum sepenuhnya sembuh. Ya, ada hubungannya dengan kambuh juga bisa atau gejala sisa ini misalkan pasien A ini pernah TBC, terus sudah 6 bulan terapi obat, tapi masih ada kondisi ternyata belum sepenuhnya, karena sebetulnya namanya infeksi ini bisa disembuhkan enggak teman-teman? Bisa Bisa. kan? Cuma kerentanan untuk kambuh lagi itu sangat tinggi, karena kalau udah kena infeksi itu pertaruhannya adalah kekebalan tubuh masing-masing manusia, baik infeksi karena mulai dari sel hewan bersel tunggal, cacing, virus, bakteri, itu semua potensi bisa kambuh lagi. Nah, dalam kasus ini ada namanya istilah sequelae ya, atau sequel lah ya. Kalau film sequel apa sih? Kalau sequel film apa? Tupai, Pak. No, 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 itu sequel. Oh iya. Enggak. Kalau sequel film apa? Sambung menyambung kan? Oh Cerita iya. yang cerita yang sequel film. Paham kan? Sequel film mau paham nggak? Sequel jalan. Apa sih? Film Sequel. dari seri Apa, satu, Pro? seri kedua, seri ketiga dan seterusnya gitu. Lanjutan, Pak, seri ses kayak Nah, seri lanjutan. Oke lah, oke. Kalimat lanjutan kayaknya lebih pas. Nah, dalam konteks ini adalah gejala sisa. Ya, berarti kan lanjutan kan? Karena dia pernah punya riwayat penyakit yang sama sebelumnya. Itu. Gejala sisa mencakup kondisi yang ditetapkan demikian. Juga mencakup efek lanjut dari penyakit yang dapat diklasifikasikan dalam kategori antara BA00 hingga B89. Penyakit apapun yang sebelumnya sudah kita bahas itu potensi mengalami sequel atau gejala sisa atau kambuh lagi. Contohnya nih, TBC pada sistem saraf pusat, tapi sequelae. Nah, jadi ini kondisi sequelae ini nanti kasusnya biasanya pasien yang punya riwayat lalu ditemukan lagi kondisi tersebut. Betul. Ini yang B90.0. Terus B90.1 teman-teman boleh tulis lagi juga. Lagi-lagi kebanyakan TBC ya. TBC pada sistem perkemihan tapi yang sequelae. Sequelae ini ya menunjukkan tadi gejala sisa. Banyak kan malah TBC lagi nih. TBC pada tulang dan sendi tapi yang sequelae. Kambuh lagi. Dia punya riwayat 1 tahun yang lalu sudah dianggap terapi obatnya selesai dan gejalanya nggak muncul, sekarang muncul lagi. Nah,
Ini tuberkulosis organ lainnya. Ini khusus untuk B90, sequelae pada tuberkulosis. Kalau ini pada poliomyelitis. Ini yang lepra ya, yang kemarin penyakit kusta. Ya, teman-teman udah catat kemarin kusta. Nah, ini sequelae yang lainnya, trakoma, virus pada otak, virus pada hati, terus penyakit infeksi dan parasit tertentu lainnya yang kambuh. Jadi sequel ini kayak gejala sisa yang muncul kembali. Boleh tanda petik kalian tulis kambuh. Kata kuncinya itu. Sequelae. Ini B95 hingga B98 kemarin udah dibahas ya. Ini sebagai selalu jadi rujukan untuk memastikan jenis bakterinya. Ini selalu jadi rujukan. Kategori ini tidak boleh digunakan sebagai coding utama. Ini dibahas di pertemuan pertama saya bilang. Jenis bakterinya yang apa? Ini sampai ke bawah nih. Ini semuanya untuk kode penguat, pendukung. Jenis virusnya apa? Nah, kalau jenis virus COVID kemarin masuknya jenis apa, Pak? Ada yang udah coba nyari di ICD-10 ini? Ada nggak? Sebelum kita akhiri di bab 1 ini. Apa kemarin nama virus COVID? Ingat nggak? Nama COVID itu singkatan dari apa? Corona virus disease. Coronavirus disease, Pak. Nah, apakah ada corona? Di P34 ya. Nah, ini induknya dulu. Jadi sudah lama sebenarnya coronavirus infection ini. Karena variannya nanti banyak banget. Jadi pada saat kemarin kita masa-masa COVID itu, sedangkan Indonesia menerapkan ICD-10-nya versi 2010, karena di 2019 nanti sudah ada coding sendiri sebenarnya, pakai kode U. Namun karena kita di ICD-10-nya pakai 2010, nah ini pakai B34.2 waktu itu. Nah, di sini ada exclude nih, severe acute respiratory syndrome atau kumpulan gejala akut terkait dengan sistem pernapasan yang berat atau disingkat SARS. Ini masuknya ke U04.9. Nah, di sini SARS. Ya. Kalau yang sudah update, kita pakai yang 2019. Di sini dan kita lihat. Nah, ini dipakai terakhir kemarin waktu kasus COVID menggunakan yang U khusus di sini. U07.1. Ini untuk penggunaan COVID pada saat sudah diupdate, yaitu di bulan berapa ya? Saya ingat saya itu 2021. Awal 2020 Desember ini udah diupdate nih 2019. Karena di 2000 karena ICD 10 2010 belum pakai, belum ada dia. COVID-19 ya. Walaupun sekarang kan nggak ada, cuman waktu itu coding ini sering banget dipakai. Bahkan saya masukkan ke ujian waktu itu. Oke, teman-teman boleh ditulis nih. Jadi untuk COVID-19 kalau pakai di ICD
2010 dia pakai codingnya adalah B32, B32, B34 ya, B34, sorry, Corona, B34 betul. Nah ini kalau pakai 2010, lalu karena ada update penggunaan ICD 10 2019 khusus untuk COVID, kita pilih yang 2019. Boleh teman-teman tulis nanti minimal ada catatan, terus kalaupun ngerujuk enak. Jadi pilih yang tahun 2019 untuk COVID-19. Nah ini dia. Varian yang COVID-19 19. Oke ya, silakan ditulis. Siapa tahu ada keluar di ujian saya. Jadi nanti teman-teman nggak usah bingung. Kok di 2010 nggak ada, ICD 2010 nggak ada. Oh, Pak Noto pernah menyampaikan di kelas kalau untuk COVID itu dia di versi ICD 10 2019 adanya. Di U07.1 dan U07.2. Apa sih bedanya yang U07.1 sama U07.2? Bedanya waktu itu kan klasifikasinya ada orang yang dengan gejala, ada orang yang tanpa gejala gitu kan. Nah, di sini pembedanya. Kalau dia hasilnya positif berdasarkan lab, maka dia O07.1. Itu. Kalau hanya apa nih ya? Kalau tidak ada pemeriksaan lab atau sebatas dari gejalanya, konfirmasinya itu pakai U07.2 pendukungnya nanti. Jadi poinnya kalau yang U07.1 ini dipastikan pemeriksaan labnya untuk memastikan dia COVID-19. Kalau yang belum teridentifikasi atau not identified itu U07.2. Oke, yang ini udah dicatat ya. Sudah, Pak. Oke, sip, kita ke mungkin cukup lah ya untuk yang pervirusan. Ya, ini udah cukup sih lah. Kapan kira-kira pakai B99? Jarang, ini nggak usah dipakai. Ngapain ngoding kalau cuman tulisannya other and unspecified infectious. Jadi kayak minim informasi banget. Cuman kan dalam klasifikasi dia digunakan untuk kayak penanda aja. Jadi khusus untuk infeksi mentoknya di B99. Sip ya. Oke, kita masukin bab baru namanya neoplasm. Ada yang tahu apa itu neoplasm? Neo Tumor, Pak. tumor. Betul. Apalagi? Kalau dari tulisannya itu neo. Neo itu apa sih? Baru bukan, Pak. Oke, baru new apalagi? Baru ya. Neoplasma. Neoplasm. Ya, pertumbuhan. Jaringan baru. Oke, jaringan baru apalagi? Kalau dihubungkan dengan penyakit berarti apa sih? Abnormal growth. Iya. Apa? Yuk. Bakakan abnormal, Pak. Ya, pembengkakan abnormal. Jadi ada dua yang bisa kita catat yaitu abnormal
abnormal growth, pertumbuhan abnormal. Setiap setiap sel di tubuh kita itu bertumbuh atau mati tumbuh berapa? Mati tuh apa sih, saya mau ngomong apa? Mati tumbuh berganti ya. Mati tumbuh berganti. Setiap sel kan akan melalui pertumbuhan terus-menerus ya dari semua bagian tubuh manusia. Nah, di sini normalnya kan ya tumbuh terus. Nah, dalam hal ini ternyata dia mengalami abnormal growth, pertumbuhan tidak normal. Ditandain mungkin dengan bengkak, eh, atau benjolan, apalagi tadi peradangan, gejala-gejalanya begitu ya. Nah, terjadinya di mana? Ya tergantung di seluruh bagian tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika normalnya sebuah sel tubuh manusia adalah tumbuh mati berganti terus mengalami regenerasi, kalian eh, kulitnya ada kalanya kusam, ada kalanya eh, glowing kembali normal, ada kalanya kencang, ada kalanya kendur. Nah, itu salah satu contoh bukti konkret kalau jaringan kulit kalian yang memang terdiri dari banyak sel itu terus tumbuh mati berganti terus. Nah, dalam kondisi tertentu sel-sel seluruh tubuh itu mengalami ketidaknormalan atau disebut juga abnormal growth. Nah, penyakit neoplasm ini salah satunya yaitu berkenaan dengan sel-sel tubuh kita yang mengalami pertumbuhan lalu dia tidak normal. Tidak normalnya seperti apa? Kalau di dalam klasifikasi di ICD-10 ini ternyata ada banyak bloknya ya. Nah, ini pertemuan hari ini, nanti sampai pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas ini banyak banget sebenarnya. Kita coba mapping dulu dalam ICD-10 ini untuk yang teman-teman tadi sebut abnormal growth atau bahasa gampangnya mungkin tumor gitu. Ada berapa blok sih gitu. Di dalam bab 2 ini dibatasi untuk neoplasm itu dari C00 hingga D48 ya. Pertanyaannya, setelah D48 itu apa? Darah ya ya. Ya. Ya nanti kalau setelah D48 dia masuknya di bab 3. D50 ini sudah terkait dengan darah. Udah beda bab. Nah, yang khusus untuk neoplasm ini dibatasin dari C00 hingga D48. Nah, di bab ini memuat beberapa blok. Yang pertama adalah malignant neoplasm. Terus yang di blok lainnya ada in situ neoplasm. Terus ada benign neoplasm sama neoplasm yang eh, tak tentu sifatnya maupun perilakunya. Jadi begini teman-teman, kenapa ada 4 blok utama? Yang pertama ini yang perlu digarisbawahi adalah malignan. Yang kedua adalah in situ. Yang ketiga adalah benign.
Ke yang 4 ini yang uncertain atau tidak tentu atau tidak jelas. Kalau yang malignan ini semuanya merujuk kepada sifat. Sifat dari apa? Ya tadi, sifat dari pertumbuhan yang tidak normal ini seperti apa? Ternyata kalau yang malignan ini adalah sifatnya ganas. Ya, ganas. Kalau ganas berarti kita terjemahkan dia ini sudahlah tumbuhnya tidak normal, tapi sifatnya apa ya? Cepat, masif, terus skalanya luas, terus menimbulkan kerusakan yang ekstrim pada jaringan, pada sel, pada organ. Akhirnya dia menimbulkan keparahan yang sangat. Nah, itu kompleksitas dari pengertian yang barusan saya sebutkan disebut ganas atau malignan. Disebut juga malignan neoplasm. Dia berada di C00 hingga C97. Ya. Nanti merujuk kepada organ, berbagai organ, banyak banget di dalamnya. Oke, itu yang pertama, malignan. Bahasa gampangnya ganas. Terus yang kedua, in situ. Nah, kalau in situ ini adalah analoginya adalah ini. Transisi antara in situ ya. Boleh ditulis antara jinak ke ganas. Tengah-tengah atau borderline. Nanti ada istilah borderline. Perbatasan lah ya. Jinak enggak, ganas juga belum. Nah, itu disebut disebut kondisi in situ neoplasm. Dia langsung masuknya ke D. Bloknya di D, 00 hingga D09. Kalau yang C00 hingga C97 itu semuanya ganas. Malignan. Oke. Nah, kalau yang benign, teman-teman boleh ditulis. Itu jelas apa? Lawannya dari malignan. Jinak. Jinak. Seperti itu. Jadi nanti posisinya seperti ini. Kalau saya buatkan malignan. Ini penting banget ya. Ini konsep dasar banget dalam mempelajari sifat penyakit neoplasm. Karena codingnya nanti penentunya di sini. Malignan. Yang kedua in situ. Yang ketiga benign. Kalau yang keempat kan tidak jelas lah, uncertain, tak tentu, belum diketahui. Nah, yang menarik di sini nih. Jadi di antara malignan ada kondisi in situ. Jadi dia peralihan. Ya, di tengah-tengah in situ. Pak, kok langsung ini klasifikasi bagaimana sih, Pak? Klasifikasi dari sifat si penyakitnya itu, pertumbuhan sel tadi. Pertumbuhan sel yang tidak normal tadi. Apakah dia ganas? Berarti larinya ke tadi ganas semuanya ada di blok C sampai C97, Pak. ya. Kalau in situ ada di blok
D00 sampai D09. Ya. Kalau benign juga di D. D10. D36. Ya. Nah, sekarang gini. Suatu saat kalau kalian mendapatkan terminologi medis di rekam medis, langsung ada penekanan eh, tumor jinak. Kira-kira codingnya larinya kemana? D. E. Eh. Ya, Pak, yang pasti D, jangan pernah C. Oke, garis bawahi. Kalau jinak semuanya ada di D. D. Kalau ganas ada di. C. Nah, gitu. Itu. Jadi ada dua kelompok, kelompok besar. Pokoknya kalau semua codingnya D itu pasti mengarahnya ke jinak. Atau walaupun in situ nanti transisi. Dia masih sebetulnya bukan jinak banget, tapi dia akan menuju ganas. Umumnya ada nggak umumnya dari ganas ke jinak atau jinak ke ganas? Jinak ke ganas. Ya, awalnya bisa jadi dia benjolan kecil gitu kan. Lama-lama membesar, lalu menyebar, lama-lama menjadi makin ekstrim, makin parah, makin ganas. Jadi perubahannya umumnya dari jinak ke Ganas. ganas. Nggak lazim kalau dia bergerak dari kondisinya ganas ke jinak. Ya mungkin mungkin aja sih kendak yang atas gitu kan, jalur langit ibaratnya bahasanya. Umumnya tapi seperti itu. Jadi kalau ngomongin kode C pasti Ganas. yes, pinter. Kalau ngomongin D ada dua kemungkinan, yaitu jinak atau transisi dari jinak menuju ke ganas. In situ. Ya, in situ itu transisi dia, perbatasan. Nah, itu kalian tulis karena ini sifat klasifikasi sifat. Klasifikasi sifat tumor atau neoplasm. Kalau saya akan suka memilih kata neoplasm. Ya, silakan ditulis karena ini penting. Pokoknya kalau tolong diingat, kalau ganas itu pasti di C. Mulai dari C00 hingga C97. Nanti mau tumornya di bibir, mau di rambut, mau di mana? Di seluruh tubuh potensi mengalami pertumbuhan sel tidak normal. Di payudara, payudara laki-laki bisa mengalami kanker enggak? Payudara laki-laki bisa mengalami tumor enggak? Ada codingnya soalnya nanti. Oke lah, kita langsung coba. Yang lihat yang ganas, bloknya. Kalau yang ganas, nggak usah masuk langsung ke dalam dulu, tapi kelompoknya coba perhatikan di sini. Kanker ganas ini eh, ditegakkan atau dijadikan apa namanya kondisi utama itu merujuk kepada specified site-nya, ya, merujuk kepada tempat terjadinya munculnya abnormality atau pertumbuhan pertumbuhan apa pertumbuhan mohon maaf pertumbuhan sel abnormalnya di mana, kecuali yang hubungannya dengan limfoid, pembuluh limfe, ya, pembuluh limfe dan hematopoietik, ini kayak kanker darah dan sebagainya, ini hubungannya, dan juga kaitannya dengan jaringan eh, jaringan tertentu. Jadi gini, kalau limfoid kan bentuknya pembuluh limfe itu kan cairan ya, cairan limfe. Kalau darah kan cair juga kan. Nah, kalau darah, kanker darah lokasinya di mana? Kalau saya nanya. Ini kan kecuali ini. Semua kanker ganas itu ditegakkan atau di apa namanya? Ditandain itu merujuk kepada specified
site atau lokasinya di mana? Kalau kanker payudara berada di mana? Di mamai, Pak. Ya, di mamai, di breast. Kalau kanker mata di mana? Ya di mata gitu kan? Iya. Kanker rahim di kanker rahim. Nah, ini kecuali limfoid atau hematopoietik. Limfo berarti kan nanti ada kanker yang terkait dengan pembuluh cairan limfe, terus hematopoietik berarti terkait dengan darah. Kalau kanker darah di mana? Sum tulang, limfo, limfatik, Hematopoietik hematopoietik. di mana? Kalau ini terkait dengan darah nih. Kalau kanker darah di mana? Pembuluh darah, Pak. No, bukan. Bukan. Di tulang, Kak, Pak. Emang darah ada di mana? Di Sumsum di tulang belakang itu. Enggak. Di tulang belakang, hanya ada di sana. enggak sih. Dia punya set enggak? Darah punya set enggak? Punya tempat enggak? Lokasi tertentu enggak? Specified set enggak darah? Enggak. Kalau darah Enggak. itu seluruh tubuh, makanya di sini kecuali. Maksudnya gini, kanker ganas itu umumnya ditandai pada lokasi gitu maksudnya. Kecuali untuk limfoid dan hematopoietik ya, cairan limfe dan darah. Jadi kalau darah kan tidak mempunyai tempat secara spesifik, dia berada di seluruh tubuh. Jadi kalau kanker darah nanti tidak ada istilah tempat, konteksnya gitu maksudnya. Ya. Nah, contoh yang pertama nih. Malignant neoplasm of lip. Berarti lokasi apa nih? Pada bibir, Pak. Bibir. Spasi oral cavity. Oral cavity Area dalam mulut. rongga mulut. Nah, gampangnya gitu. Cavity itu rongga ya, rongga mulut. Faring, Kerongkongan, daerah kerongkongan. faring Persimpangan antara antara apa? Iya betul, area pernafasan sama pencernaan, Pak. pencernaan. Nah, artinya khusus untuk C00 hingga C14 ini adalah kanker ganas pada area tiga hal ini, yaitu site pertama di bibir, di rongga mulut, dan faring. Itu masuk kelompok C00 hingga C14. Karena nanti muncul benjolannya, muncul abnormal, pertumbuhan abnormalnya di mana. Gitu ya, teman-teman ya. Pahami ya. Makanya di sini langsung disebutkan nih, specified sites. Tempat khususnya di mana. Yuk lanjut ke C15 hingga C26. Kelompok C15 hingga C26. Ini adalah malignant neoplasm of digestive organ. Apa ini? Digestive organ. Organ pencernaan. Sistem pencernaan, organ pencernaan. Terkait dengan sistem pencernaan. Jadi, kalau kanker neoplasm, kanker ganas organ pencernaan, contohnya kanker apa? Kanker ganas apa? Tumor ganas apa? Organ-organ pencernaan apa contohnya? Halo? Lambung, usus besar, usus halus. Pasti Ya, masuk kelompok ini gitu ya teman-teman ya. Jadi setnya berada di kelompok semua organ pencernaan. C15 hingga 26. Ini untuk blok terkait dengan organ pencernaan. Nah, yuk set selanjutnya. Ini lagi-lagi ini ganas, kanker ganas pada respiratory and intrathoracic organ. Apa nih? organ pernafasan dan organ di daerah dada. Iya, Intra. Ada. iya. Organ dalam dada ya. Organ-organ yang ada di dalam dada. Berarti apa aja di dalamnya?
Selain pernafasan apa aja organnya? Paru-paru, Laring, trakea, trakea. bronkus, bronkiolus, alveoli. Nah, ini satu blok di sini. Di C30 hingga C39. Oke, lanjut. Kita mapping aja dulu biar nanti kalau ngerunut enak. Kan kompleks pangan di dalamnya. Kanker ganas lagi of bone and articular cartilage. Bone apa? Tulang. Yes. Semua kanker tulang yang sifatnya malignan ganas ini berada di C40 hingga C41. Serta articular cartilage ini apa? Jaringan penyangga. Contohnya hidung kalian lunak enggak? Tulang lunak lah ya. Terus apa ini? Daun telinga gitu, kartilage. Contohnya. Nah, lanjut. Setelah tulang pasti dekatnya dengan tulang apa? C43 ya. Kulit. Yes. Kanker ganas yang sifatnya yang terjadi pada kulit atau melanoma nama lainnya, kekhususannya melanin, warna kulit. Baik orang kulit hitam, kulit putih, kulit sawo matang, kulit ada berapa ras di dunia ini ya. Nanti masuknya neoplasm of skin ya, keganasan di kulit. Terus C45 hingga C49. Nah, ini di mana nih? Mesothelial and soft tissue. Ini adalah jaringan lunak. Contohnya jaringan lunak yang ada di saya agak lupa, boleh klik di dalamnya, isinya dalamannya ini kayak pleura. Pleura itu lapisan dari Paru-paru. di paru-paru ya. Terus peritoneum, mesothelioma, peritoneum. Peritoneum apa? Lapisan pemisah ya antara dinding perut dengan dada. Perikardium, permukaan pada jantung. Jadi lapisan-lapisan tertentu dia spesifikasinya. Kembali ke awal lagi. Berarti kekhususan mesothelial soft tissue nanti ya. And soft tissue jaringan lunak. Terus C50 kekhususan dia berdiri sendiri nih. Yaitu malignant neoplasm of payudara. payudara. Apakah ini hanya terjadi pada wanita? Enggak ada gitu. Tidak. Yakin? Tidak hanya laki-laki juga ada. Ada enggak? Boleh spill langsung juga ada di sini. Di sini apakah ada menyebutkan bahwa payudaranya hanya milik laki-laki atau perempuan? Tidak ada. Tidak ada. Dia hanya area nipple. Nipple apa pentil ya, mohon maaf. Areola itu putaran di pentil. Nah, laki-laki juga punya enggak pentil? Punya kan? Cuma nanti fungsinya beda. Itu juga bisa mengalami malignan. Jadi poinnya nanti kalau kanker payudara ini bisa terjadi baik laki-laki maupun perempuan. Majority perempuan. Kalau laki-laki itu gimana Pak? Besarnya kayak perempuan gitu Pak. Pembengkaknya. Bayangkan organ normalnya laki-laki itu harusnya nggak tumbuh, tapi karena dia mengalami abnormality growth, lalu dia tumbuh disertai dengan nanah atau tumbuhnya aneh, ya bisa aja. Walau Pertumbuhan itu abnormal. kalau yang biasanya tuh orang yang memang bukan kanker atau tumor tuh Pak, yang memang ada kan laki-laki ada juga tuh Pak yang besar gitu Pak. Itu hormon nggak? Masuknya hormon nggak Pak? Obesitas. Pengaruh hormonal. Nggak ada hormon, ya. Nggak obesitas juga Mbak En. Ada juga yang kurus kok, yang ditangkap polisi tuh kan ada, saya pernah nemu meme Pak.
Enggak dulu, tangkap polisi karena apa maksudnya? Dia ditangkap polisi kan suruh buka baju ya. Ternyata itunya besar pak laki-laki. Oh, itu sih karena masing-masing body shape tubuh manusia kan beragam kan. Kalau dia tumbuhnya masih ini disebut abnormal itu contohnya dia tidak simetris. Mohon maaf kalau ngomongin payudara kan kanan kiri. Yang kanan eh, terlalu ekstrim, tiba-tiba disertai dengan peradangan. Lama-lama keluar nanah dan sebagainya karena ada sesuatu, mungkin sebabnya karena infeksi atau karena pasca operasi tertentu estetik yang kemudian menjadikan pertumbuhan selnya malah jadi liar, bisa kayak gitu. Atau kalau yang sifatnya agak unik, misalkan seorang laki-laki tapi memiliki payudara unik seperti halnya menyerupai perempuan, bisa jadi ada secara alami dan tidak menimbulkan rasa sakit dan gejala lainnya, nggak masalah. Itu sih unik aja. Kalau yang udah jadi masalah kalau sudah tumbuh abnormal lalu disertai dengan gejala tambahan, bisa jadi peradangan, bisa jadi sampai jaringan sel-selnya pecah, misalkan disertai dengan lesi, disertai dengan nanah dan sebagainya, kan bisa jadi begitu. Itu konteksnya ya, disebut abnormality. Makanya udah, bahkan ini udah disebut ganas gitu. Oke, lanjut. C51 hingga C58, neoplasm malignan neoplasm of female genital organ. Berarti ini siapa yang punya nih? Perempuan. Ya, organ genitalia pada wanita. Semua codingnya ada di C51 hingga C58. Nggak mungkin laki-laki codingnya C51 hingga C58. Nah, yang selanjutnya C60 hingga C63 ini khusus untuk Laki-laki. laki, organ genitalia laki-laki. Nanti bisa jadi misalkan benjolan kecil ada di kepala penis. Awalnya kecil, lama-lama dikiranya dia mata ikan atau apa, wart ya, kutil, tapi lama-lama kutilnya membesar. Bentuknya, warnanya, terus jenis tampak kulitnya berbeda, terus lama-lama membesar. Nah, ini bisa jadi mengarah ke neoplasm. Nanti perlu adanya pemeriksaan morfologi atau apa namanya, diambil dari jaringan yang diduga mengalami neoplasm tersebut. Selanjutnya C64 hingga C68 ini adalah malignant neoplasm of urinary tract. Saya minta agak sedikit lebih sampai setengah 3 ya. Jadi kalau malignant neoplasm of urinary tract ini apa? Saluran perkemihan, Pak. Saluran perkemihan. Berarti bisa terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Contohnya kalau saluran perkemihan itu apa? Apa bedanya dengan genital? Apa perbedaan genital sama urinary tract? Urinary tract dari ginjal. Beda salurannya, Pak. Ya pasti beda salurannya, tapi yang pembeda yang paling signifikan apa? Fungsinya, ya. Oh, Kalau yang genital itu untuk terkait reproduksi, kan sama-sama letaknya di situ. Mohon maaf, di selakangan misal, dalam tanda petik ya. Eh, di situ ada di selakangan, di situ ada organ genital, di situ ada urinary tract juga. Kalau laki-laki berarti ada, mohon maaf, ada batang penis, sekaligus ada saluran di dalam batang penis, ada saluran sperma. Jadi ada dua fungsi di situ. Nah, kekhususannya berarti bedanya nanti di mana? Ya, kalau urinary tract berarti saluran kemihnya, fokusnya. Kalau genitalnya berarti nanti pada organ genitalianya. Gitu. Bisa jadi beririsan sih keduanya ini, tapi nanti kan fokusnya letaknya di mana? Benjolannya ada di leher rahim. Nah, leher rahim berarti masuknya genital atau urinary tract? genital. Ini Genital, karena rahim itu pasti kaitannya dengan apa? reproduksi.
reproduksi, pintar. Nah, kalau hmm, kalau di klitorisnya, kalau di perempuannya mengalami abnormality growth, ada benjolan di klitoris. Masuknya genital atau urinary tract? Genital. Masih genital, karena dia salah satu organ reproduksi juga. Terkait reproduksi juga, mohon maaf. Tapi kalau saluran kencing wanita, berarti baru larinya ke urinary tract. Saluran kemih laki-lakinya, berarti uretranya ya, uretranya mengalami abnormality growth, ada benjolan misal. Ini larinya ke C64 hingga C68. Jadi kalau terkait dengan reproduksi, dia larinya ke genital sesuai kelompoknya, mau female maupun male. Oke, lanjut C69 hingga C74. C72 ya, sorry. Ini semuanya terkait dengan site-nya ya. Di mana nih? Di mata, di otak, and other part of central nervous system. Dan bagian-bagian lainnya dari sistem saraf pusat. Mata, otak, dan kelompok sistem saraf pusat semuanya jika ada mengalami abnormality growth, benjolan atau yang serupa dengan itu, yang kemudian diindikasikan dia mengalami neoplasm, misalkan kanker otak, kan ngeri kan. Nah ini masuknya C69 hingga C72. Nah yang kelompok ini selanjutnya itu yang merujuk pada tempat yaitu tiroid apa? And other endocrine glands, kelenjar endokrin dan kelenjar tiroid. Tiroid apa sih? Halo, tiroid apa sih? Kelenjar. Kelenjar, iya. Apa? Kelenjar apa? Kelenjar tiroid ya. Ya tapi di mana? Halo. Di bagian getah bening apa Pak? Getah bening ya. Jakut. Bawah leher, Pak. Leher ya. Di leher Pak, Ya, di untuk pertumbuhan tiroid di leher betul. Kalau endokrin? Endokrin di mana? perut Pak, Di di perut. pencernaan. Ya, Beberapa Pencernaan. tempat. di beberapa dikaitkan dengan sistem pencernaan majority. Endokrin. Kelenjar endokrin. Ya. Ini yang kelompok C00 hingga C75 ini merujuk specified sites. Ya. Pada tempat khusus tertentu. Kelompoknya udah dicoba kita explore tadi. Nah, kalau yang C76 hingga C68 ini adalah dia ditegakkan sebagai kondisi secondary. Jadi nanti di dalam klasifikasi ICD-10 ini ada namanya aduh saya lagi nggak bawa. Ya. Saya bukakan dulu deh yang PDF. ICD-10 di halaman, karena kalau yang online dia nggak nampak dia. Kalian coba buka ICD-10-nya, kita 14 menit menjelang akhir. Ada istilah secondary, klasifikasi lapis kedua untuk neoplasm. Kalau yang C81 hingga C96 ini dia dikhususkan untuk apa namanya nih? Pembuluh darah ya. Pembuluh darah apa? Kanker darah dan pembuluh limfo. Bentar, saya lagi membuka yang PDF-nya, bisa kebuka nggak nih? Masih loading ya. Ada yang bawa buku fisik di dekat situ? Nah,
Kita coba cari. Ini enaknya nanti pas ketemu fisik sih kalau apa, praktek fisik. Jadi enak. Jadi di ICD 10 itu di volume 3. Aduh, ini halamannya banyak, loadingnya lumayan lama jadinya. ICD 10. Ini udah kelewat ya. Ini untuk coba pakai kata kunci. Semoga enggak. Neoplasm. Ini dia. No, 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 no. Ini kan loadingnya jadi lama dia. Suara saya masih jelas ya? Ini menjelang akhir. Masih, Pak. Sabar, sabar, Masih, sabar. Pak. Neoplasm nos. Yang nos ini, aduh, harusnya di volume. Oke, bentar. C, dikit lagi. MN. Loh, kok berhenti? No, kan? Masih ngerekam enggak nih punya saya? Masih, Pak. Oke, sip. Ini menjelang terakhir ada neoplasm. Nah, ini teman-teman. Perhatikan. Nyepil aja dulu deh, karena pertemuan berikutnya kita akan fokus di sini. Nah, nih. Di sini yang ganas kan tadi ada malignan, ada in situ, ada benign, ada uncertain and unknown behavior. Tidak diketahui perilaku sifat ganas atau jinaknya. Nah, yang di kelompok malignan itu diklasifikasikan lagi teman-teman, yaitu klasifikasi primary dan klasifikasi secondary. Nah, ini kelompoknya banyak banget nih ke bawah. Semuanya C. Kalau yang malignan pasti C. Ya. Sebagai contoh, ini neoplasma pada organ dinding perut, abdomen, perut, wall, dinding perut. Tapi yang ganasnya primary adalah C. Aduh, keklik pula. Makan larinya jauh jadinya. Aduh. Ini bisa back gak sih? Nyarinya susah-susah lagi. Sip, ketemu lagi. Jadi di kelompok malignan itu ada primary, ada secondary. Ya. Contohnya di sini, ini dibuang dulu nih. Di buku manual kalian juga bisa sambil cek. Tadi mana yang cara bacanya seperti ini. Banyak banget soalnya nih. Ada ribuan, tapi yang penting konsep dasarnya kuasai dulu deh. Ah,
Ya, mana ya, tadi. Biar nggak lari-lari. Soalnya ini kalau pencet larinya jauh banget. Kan? Nah, ini sih. Jadi litemnya adalah neoplasm. Misalkan kanker pada perut, pada dinding perut. Kanker pada dinding perut. Dinding perut kan wall. Wall berarti di sini kalau yang primary C44.5. Kalau yang secondary C79.2. Kalau yang in situ, kalau yang sifatnya in situ D04.5. Kalau yang jinak D23.5. Kalau yang tidak diketahui sifatnya D4.5. Gitu ya. Jadi yang tadi di kelompok ini adalah kelompok secondary C76 hingga C80 klasifikasinya. Ya. Kalau yang C81 hingga C96 ini terkait dengan jaringan limfe dan darah. Serta iya, terkait dengan darah ini. Kelompok-kelompok kanker darah. Kalau yang C97 untuk yang multiple site. Jadi nanti apa namanya ya? Terjadi dalam kankernya menyebar. Ya, menyebar. Kalau yang D00 hingga D09 ini in situ tadi udah jelaskan di awal panjang lebar. Kalau yang D10 hingga D36 itu untuk jinak. Kalau yang D37 hingga D48 itu yang sifatnya belum diketahui. Mau ganas, mau jinak ini belum tahu. Kita ke yang PDF. Kita praktek ya. Cara bacanya udah ada yang tahu? Bingung dulu nggak apa-apa. Tapi kita langsung belajar praktek satu lagi. Neoplasm pada yang paling depannya mudah dipahami. Contohnya, ini dia. Yang agak depannya langsung ada nggak sih? Oke. Nah, kandung kemih. Kandung kemih. Berarti neoplasm of bladder atau kandung kemih urinari. Kalau yang secondary C76.7. Kalau yang yang primary C76.9. Kalau yang secondary C79.1. Kalau yang in situ D09.0 ya. Kalau yang jinak D30.3. Kalau yang tidak diketahui sifatnya D41.4. Itu cara bacanya. Selalu lihat ininya atasnya nih. Tuh ya. Ada yang bingung nggak di sini? Kalau sambil buka buku enak. Ada yang bingung nggak? Metode bacanya. Enggak, Pak. Oke. Nah, ini yang punya Bartholin gland. Bartholin gland ini adalah kelenjar khusus pada wanita di dekat klitoris. Jadi dia mengalami benjolan misalkan. Kalau yang ganas C51. Kalau yang ganas primary C51.0. Kalau yang ganas secondary C79.8. Kalau yang transisi atau in situ D07.1. Kalau yang jinak D28.0. Kalau yang tidak diketahui sifatnya D39.7. Itu cara bacanya. Kanker payudara. Payudara apa bahasa Inggrisnya? Breast.
Breast. Kita turun ke bawah cari yang breast. Breast. Bowel, usus besar, brain, otak. Nah, ini ya, breast. Neoplasm of breast dan jaringan ikatnya ya, connective tissue. Dan dural jaringan kelenjarnya. Kelenjar susu kan ada di bagian ini. Dan jaringan lunak, termasuk jaringan lunaknya. Nah, kalau kanker payudara yang ganas primer C50.9, kalau yang secondary C79.8, kalau yang in situ D05.9, kalau yang jinak D4, kalau yang kanker payudara tidak diketahui sifatnya D48.6. Seperti itu. Gimana? Ada yang bisa ulang baca? Insya Allah. Oke. Kalau kanker neoplasm of breast. Oke. Neoplasm of breast berarti misalkan tumor payudara. Kalau tumor payudara yang ganas, primary kodenya. C50.9. Kalau tumor payudara yang jinak, D2. D24. pintar. Kalau kanker payudara, kalau tumor payudara, nggak ada informasi lainnya? D48.6. Ya, karena tidak diketahui sifatnya ya. Apakah ada ganas atau jinak. Kalau dia tumor payudaranya adalah in situ? D05.9. Oke, paham ya. Ya, satu lagi nih yang deket aja, yang otak. Ini adalah kanker otak, neoplasm of brain. Ya. Kalau tumor otak ganas, primary, D71.9. oke, pintar. Kalau tumor otak in situ, Tidak diketahui. tidak Tidak ada. identifikasi. Ya Pak. Makanya, ya, unidentified, belum terklasifikasi. Mm-mm. Kalau tumor otak, udah itu aja informasinya di rekam medis. 3.2. Ya, D43.2 ya. Itu. Nah, ini teman-teman coba explore seperti itu. Karena nanti ini pondasi dasar banget. Kalau nanti ngodingnya sebatas baca neoplasm lalu asal milih klasifikasinya nggak tepat ya sesat. Oke, pas 14.30 seperti yang saya rencanakan sebagai akhir dari perkuliahan kali ini. Untuk tema neoplasm masih panjang, nanti ada mata kuliah apa namanya? ICDO. ICDO ini adalah khusus untuk Onkologi. onkologi. Dia jadi ICD-10 yang sudah kita pelajari panjang lebar tadi itu khusus neoplasm, ini lebih spesifik ke dalamnya lagi. Ah, ini dia. Onkologi. Yang tadi di awal saya sampaikan. Di RME nanti wajib menggunakan ICDO. Saya jujur ini pun masih belajar terus. Onkologi ini kompleks banget. Ini sudah edisi yang third edition. Edisi yang ketiga. Kita bisa belajar terus-menerus. Yang penting nanti teman-teman sering membaca rujukannya. Sebetulnya gini, apa perbedaan dengan ICD-10 dan ICDO? Perbedaannya adalah dia derivatif atau turunan dari ICDO, itu turunan dari ICD-10 ya. ICDO itu adalah turunan dari ICD-10 bab 2. Bab yang sudah kita coba eksplor tadi. Bab 2 itu
terkait neoplasm mulai dari C00 hingga C97, ya kan? D00 hingga D48. Kalau onkologi, ilmu mempelajari tentang apa? Tumor, kanker. Ya, kanker. Oke, kita stop dulu. Ya rekamannya. Oh ya, alhamdulillah masih jalan. Jadi nanti teman-teman bisa, kalau yang mau merekap catatan hari ini, bisa dilihat lagi di videonya. Selalu dikumpulkan ya catatannya. Toh itu tulisan kalian juga kok. Nanti jadi nilai tambah. Bisa disusulkan dengan mereview ulang rekamannya. Jadi nanti teman-teman kedalaman tulisannya bagus. Jangan jadikan beban tulisan itu, karena itu untuk kamu kok, untuk kalian kok, untuk mempelajari ulang. Oke, demikian untuk pertemuan yang keempat kali ini, membahas sebagian beberapa virus, ada sequelae atau gejala sisa di kode B, terus lanjut ke kode di blok atau bab kedua, yaitu tentang neoplasm atau pertumbuhan sel yang tidak normal yang ternyata bisa menimbulkan banyak masalah. Devanda, halo, Iya, Pak. apa kabar? Nggak ngantuk ya sampai detik ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih yang pada on cam. Baik, Pak. Oke, terima kasih yang pada on cam, berarti berusaha semaksimal mencoba menyimak. Silakan nanti buat catatan sesuai daya tampung kalian menangkap, atau mau nonton video rekamannya lagi nanti saya segera akan upload lah. Baik, Pak. Oke, sebagai tugas. Saya akhiri dulu ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop.